Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'du, hadratul ulama, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Baitul Quran yang kita taati, dan para ustadz, para ustadzah yang kita hormati, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hadirin sekalian, jamaah kuliah subuh keliling Nur Sobah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat bersama-sama hadir di majelis yang penuh mubarakah, yakni majelis kuliah subuh Nur Sobah Sukadana Gayam Utara, yang pada kesempatan pagi hari ini bertempat di pondok pesantren Baitul Quran, yang alhamdulillah sini nampak para santri dan santriwati ramai sekali. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan para santri yang belajar di pondok pesantren Baitul Quran, kita doakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa, bangsa serta agama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang pada hari ini hadir maupun ada yang berhalangan, barangkali sakit maupun udur-udur yang lain, kalaupun sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekalian yang hadir, yang sehat, sekarang sehat, mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada musannif atau pengarang kitab Nashaikhul Ibad, yaitu Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan tabaruk mengharap berkah, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ridallahu ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li musannif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan sholawat Sultan Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil ghifar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadil hububi wassimar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma adlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma salla alayhi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alayhi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami' khalqi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa la'immatil mahdin wal masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i wa salihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wa ahli al-aradin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatul ashirah, qaul yang ke-10 an ba'di zuhad, diterangkan dari sebagian ahli zuhud, atau kalau bahasa Jawanya itu orang yang bertapa dunia.
Siapakah ahli zuhud itu? Wahum alladzina ikhtaqarud dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Yang termasuk orang-orang yang zuhud, orang yang bertapa dunia, adalah orang-orang yang menganggap biasa-biasa urusan dunia itu, tidak menganggap dunia itu adalah yang paling utama. Karena perlu kita ketahui bahwa dunia disebut dengan alam fana, yang artinya pasti akan sirna. Tentunya kita tidak boleh menganggap dunia itu akan abadi selamanya. Kalau kita menganggap dunia ini abadi selamanya, kita tertipu. Kita tertipu. Kenapa? Harta yang kita kumpulkan semuanya akan kita tinggalkan. Yang abadi adalah amal ibadah kita yang bisa kita bawa ke akhirat sana. Itu adalah amal ibadah kita. Maka ketika seseorang menganggap dunia adalah yang nomor satu, itu pasti akan tertipu. Ya, itu boleh kita renungkan. Kalau menganggap dunia adalah yang nomor satu, maka orang itu pasti akan tertipu. Banyak orang karena mencari harta lupa dengan ibadah untuk mencari pahala akhirat. Itu tidak sedikit orang yang terlena dengan urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Jadi memang dunia ini adalah mata'ul ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan tipuan. Maka yang tidak pinter, tidak pandai membedakan ini dunia, ini akhirat, itu pasti akan mudah tertipu dengan dunia, gitu. Mereka para ahli zuhud atau orang-orang yang zuhud itu menganggap dunia itu bukan yang utama, ya, tapi biasa-biasa saja. Walam yubalu biha, dan dia tidak peduli dengan urusan dunia. Karena kita hidup ini sebenarnya sudah ada jatah rezeki kita. Jadi tidak usah kita istilahnya itu kalut dengan urusan rezeki. Karena jatah kita, rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir tidak dapat kebagian rizki, sudah ada jatahnya masing-masing. Cuma karena rezeki itu dirahasiakan oleh Allah agar manusia mau berusaha dan berikhtiar di manakah rezeki itu berada. Ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingat dengan ayat itu, tidak usah khawatir. Kita hidup di dunia ini pasti ada jatah rezekinya, ya. Maka orang-orang zuhud tidak peduli apapun, istilahnya tawakal, gitu ya, tawakal, pasrah. Bal akhadhu minha
Tetapi para ahli zuhud itu mengambil dunia ini qadra daruratihim, sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi tidak menggebu-gebu. Ini mereka para ahli zuhud. Jadi ibaratnya itu tidak keduniaan, ya, tidak kedunian gitu ya. Artinya sesuai dengan kebutuhannya, begitu. Boleh kita bedakan antara kebutuhan dengan kemauan, ya. Kalau kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan yang mendasar, kebutuhan manusia ini ya selain sandang, pangan, dan papan, itu aja. Ya, kita butuh pakaian, kita tiap hari butuh makan, minum, ya. Ini salah satu kebutuhan yang mendasar untuk manusia. Kemudian papan atau tempat, gitu. Hanya itu yang paling utama kebutuhan manusia. Tetapi kalau kemauan manusia, ini kalau kita tidak bisa membatasi kemauan manusia, itu banyak sekali. Ya, misalnya sandang, pakaian itu sebenarnya kalau menurut kebutuhan itu hanya cukup untuk menutup aurat saja, itu sudah cukup. Tetapi kalau kemauan, kita punya pakaian satu, kepingin dua. Ada model baru, kepingin yang model baru. Ada yang lebih baik, kepingin yang lebih baik. Apalagi ibu-ibu biasanya. Biasanya ini suka pakaian yang baru, ibu-ibu ya. Dengar enggak ibu-ibu ini ya. Nah, ini kebutuhan dengan kemauan itu beda. Kalau kemauan itu kalau tidak kita batasi, kemauan kita ini tidak terbatas. Begitu juga ketika manusia membutuhkan pangan atau makanan, minuman. Jadi makanan ini sebenarnya boleh dikatakan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, gitu. Makan ini untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita bisa membedakan ya. Kalau makan untuk hidup, makan ini asalkan kenyang, menyehatkan, ya udah cukup. Tetapi kalau hidup ini untuk makan, jadi hidup ini hanya untuk mencari makan saja. Karena hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Seperti orang-orang luar negeri itu, kalau bekerja sampai berkeringat. Tapi beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau makan sampai berkeringat. Nah, ini ada bedanya ya. Jadi kalau orang luar itu bekerja sampai berkeringat, tapi kalau orang Indonesia ini rata-rata kalau makan sampai berkeringat, sampai berbulu-bulu gitu. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dengan kemauan. Begitu juga papan ya, tempat, rumah dan lain sebagainya. Sebenarnya rumah itu asal sudah cukup untuk melindungi kita dari hujan, dari terik matahari, panasnya matahari. Sebenarnya sudah cukup ya. Tetapi kalau kemauan ini ya beda. Ini ada rumah model baru, ya kepingin yang model baru, kepingin punya rumah, sudah punya rumah kecil, kepingin yang besar, dan seterusnya. Ini sifat manusiawi. Maka ketika kita tidak bisa membatasi, maka kita akan tertipu. Maka mudah-mudahan yang paling penting kita harus menata niat kita. Ya.
Kita bisa menata niat kita. Kalau kita lagi bekerja mencari harta, ini kita niati untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kelihatannya itu harta dunia, tetapi pada hakikatnya adalah akhirat. Contohnya bagaimana? Kita bekerja mencari uang, mencari harta. Niat kita untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, itu akan menjadi akhirat. Niat kita mencari harta, mencari uang untuk biaya pendidikan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke sekolah dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya itu harta dunia, tetapi pada hakikatnya adalah akhirat, karena kembalinya adalah ke akhirat. Maka ini kita harus bisa membedakan mana dunia, mana akhirat. Banyak sekali amalan dunia tetapi bisa menjadi amalan akhirat, seperti dengan niat untuk akhirat. Saya kepingin jadi orang kaya misalnya, silahkan, agama tidak melarang, tetapi tujuannya, niatnya supaya bisa membantu fakir miskin, supaya bisa menyantuni yatim piatu, supaya bisa sedekah jariyah dan lain sebagainya. Itu kelihatannya dunia, tetapi akhirat, bisa menjadi akhirat, begitu. Bagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali tentang definisi dunia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Man adnaba dzamban ay tahammalahu wa huwa yadhak. Ay wal halu annahu yafrahu bidahammuli fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Barang siapa berdosa, melakukan suatu dosa, membawa dosa dengan ketawa, artinya tidak merasa berdosa. Banyak loh orang yang berdosa, maksiat, tetapi dia tidak merasa maksiat, masih ketawa, jadi merasa tidak punya beban dosa. Fa innallaha ta'ala yudkhilun nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke neraka. Wa huwa yabki, mereka dalam keadaan menangis, karena ketika melakukan dosa dia lakukan dengan ketawa. Maka Allah mengancam akan memasukkan neraka dengan keadaan menangis. Maka ketika seseorang itu melakukan dosa, mestinya harus menyesali, bertobat, banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika melakukan dosa bangga dengan dosanya, ketawa dengan dosanya, maka ingat Allah akan masukkan ia ke neraka dalam keadaan menangis, begitu. Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik. Karena bagi orang-orang yang berdosa, karena kemarin saya terangkan hadis Nabi, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah orang yang at-tawwabun, orang yang bertaubat. Tawabun itu artinya orang yang bertobat, artinya dari kata taba yatubu taubatan, dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali, tidak berdosa, begitu. Orang yang bertobat berarti menghilangkan dosa-dosanya.
Karena dia berkewajiban ayandama untuk menyesali dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi orang kalau merasa berdosa itu menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Ini sebaik-baik orang yang berdosa. Kemudian wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Begitu. Jadi banyak cara untuk melebur dosa, seperti membaca istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti amalan setelah sholat maktubah misalnya, membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali wiridan setelah sholat maktubah. Ini juga menghapuskan dosa dan kesalahan kita walau kanat misla zabadil bahri. Maka akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita, walaupun kesalahan kita ini kalau dikumpulkan ini seperti buih di lautan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu. Seperti juga kita datang hadir di majelis-majelis taklim seperti ini juga menghapuskan dosa-dosa. Karena para malaikat memohonkan ampunan, memohonkan rahmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Maka dengan musim atau kondisi virus 19, alhamdulillah Kayong Utara ini termasuk zona hijau. Ya, ini tidak lepas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Waman atau wa huwa yabki hayaan minallahi taala. Dan barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka merasa menangis, ya, merasa menangis karena malu kepada Allah. Wa khaufan minhu, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ala taksirihi fi tilka ta'ah. Taat kepada Allah tapi merasa malu. Dia ini merasa malu dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas istilahnya ketaatannya. Jangan-jangan ketaatan saya ini masih belum sempurna, masih belum baik. Iya, saya sholat, tetapi jangan-jangan sholat saya ini tidak bisa khusyuk dan lain sebagainya. Iya, saya bersedekah, jangan-jangan sedekah saya ini kurang ikhlas. Iya, saya menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Iya, saya berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi jangan-jangan puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya ini masih belum sempurna. Masih merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih merasa khawatir, merasa takut, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan taat bukan bangga dengan ketaatannya, ya. Melakukan dosa bukan bangga dengan dosanya, dengan ketawa. Melakukan ketaatan juga tidak bangga dengan ketaatannya. Jangan-jangan ketaatan kita masih belum diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang melakukan taat walaupun khawatir belum diterima oleh Allah, fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga dalam keadaan ketawa, senang, begitu. Paham ya maksudnya? Kita melakukan ketaatan kepada Allah tapi masih bersedih, masih khawatir jangan-jangan ketaatan kita ini tidak diterima oleh Allah, mungkin kurang ikhlas dan lain sebagainya ya. Masih khawatir begitu, itu bagus daripada terlalu pede. Wah, saya sudah lebih banyak pahala saya misalnya daripada dosa saya. Ini masih lebih baik orang itu masih khawatir jangan-jangan ketaatan kita ini masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merasa begitu karena malu kepada Allah, karena takut, khawatir kepada Allah, maka dia akan masuk surga, akan dimasukkan surga oleh Allah nanti dalam keadaan ketawa atau senang. Oke. Mungkin begitu dulu bapak-bapak sekalian, sambil mungkin yang sudah mendapatkan minum silahkan diminum dulu. Ini untuk sebelum kita lanjutkan ke kaul berikutnya. Maksudnya ketawa di dalam ketika dimasukkan ke dalam surga Allah, ayyafrahu ghayatal farah, artinya senang dengan sebenar-benarnya, li husuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala, karena hasil apa yang telah dicarinya, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Para bapak, para ibu, para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan untuk kaul berikutnya, kami persilahkan dulu untuk bertanya atau memperjelas apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan kaul yang ke-11. Wal maqalatul hadisatu asyarah. Kaul yang ke-11, an ba'dil hukama, diceritakan dari sebagian para wali-wali Allah. Di sini diterangkan al-hukama ay al-auliya, yaitu para wali-wali Allah. La takhirudz dzunub asghar, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Contohnya apa? Contohnya dosa kecil melihat maksiat. Melihat maksiat itu dosa kecil, bisa dihapus dengan berwudu, ya. Dosa mata melihat maksiat itu bisa dihapus dengan wudu. Tapi jangan diremehkan. Oh, ini dosa kecil, bisa dihapus dengan berwudu. Beda dengan dosa besar seperti membunuh dosa besar, berani kepada orang tua dosa besar, ya. Berzina dosa besar dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Aila ta'adduha sigoron. Maka maksudnya jangan menganggap dosa-dosa kecil itu tetap kecil,
Ya, karena sesuatu yang kecil kalau kita remehkan itu bisa menjadi besar. Karena kecil tambah kecil tambah kecil tambah kecil sama dengan besar, begitu ya. Beda dengan besar dikurangi kecil dikurangi kecil dikurangi kecil sama dengan kecil. Ini kan ilmu matematika ya. Kalau besar dikurangi kecil dikurangi kecil dikurangi kecil sama dengan kecil. Ya. Kalau kecil ditambah kecil tambah kecil tambah kecil sama dengan besar. Ya, ini ilmu matematika loh ya. Nah, maka dosa itu dosa kecil tidak boleh kita remehkan. Lama-lama menjadi besar begitu. Ya seperti ya sesuatu yang kecil tidak boleh kita remehkan. Bahkan sekarang ini banyak orang yang takut dengan sesuatu yang kecil ya. Iya enggak? Virus corona itu sesuatu yang kecil sekali. Tidak bisa dilihat oleh mata. Hanya bisa dilihat oleh apa? Oleh mikroskop. Ya, atau alat pembesar. Tetapi karena kecil itu banyak di mana-mana, orang bisa menjadi takut. Ya, karena virus berada di mana-mana. Tetapi kita jangan terus takut dengan virus. Ya, buatlah virus itu takut dengan kita. Maksudnya gimana ya? Ya, sesuatu yang kecil, kita ini orang besar kok takut dengan sesuatu yang kecil. Buatlah sesuatu yang kecil itu ketakutan dengan kita. Maksudnya paham? Mereka itu kan penyakit, maka buatlah mereka itu takut. Dengan apa? Kita dengan pertama menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, menjaga imun kita, kekuatan tubuh kita dengan berolahraga, mengeluarkan keringat, memakai masker dan lain sebagainya. Ini membuat virus itu takut kepada kita. Ya, membuat virus itu takut kepada kita. Kemudian kita buat virus takut kepada kita dengan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam sholat, dalam kondisi sekarang ini akan lebih baik ketika sholat 5 waktu memakai doa kunut nazilah pada setiap sholat 5 waktu. Tidak hanya subuh saja kunutnya, tapi zuhur ada kunutnya, asar ada kunutnya, maghrib ada kunutnya, isya ada kunutnya. Maka virus-virus itu akan takut kepada kita dan kepada seluruh wilayah ketika dibacakan doa kunut nazilah. Alhamdulillah di Kayong Utara ya mudah-mudahan terus terjaga, tidak akan masuk virus ke daerah kita khususnya, dan mudah-mudahan di daerah-daerah yang lain juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya kita buat virus takut kepada kita, jangan kita ketakutan karena virus gitu. Fa inna tatasa'abu minha dzunub al-gibar wa aidan rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sigor. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bisa bercabang-cabang, bisa menimbulkan dosa-dosa besar. Artinya yang seperti tadi, kalau sesuatu yang kecil ditambah kecil sama dengan besar. Intinya kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil dan tidak boleh meremehkan dosa kecil begitu.
Walaupun virus itu kecil, tapi tidak boleh kita remehkan. Bahkan kemarin saya ditelepon dari Polres untuk mengecek apakah jamaah Kayong Utara ini nanti di Pontianak akan hadir Ustadz Abdus Somad. Berapa jamaah yang akan hadir ke Pontianak? Itu kemarin saya ditelepon dari Polres. Sementara tidak ada informasi untuk jamaah hadir ke Pontianak. Kenapa Bapak tanya berapa jamaah yang akan hadir ke sana? Saya tanya begitu, dari Polres menjawab, karena nanti setiap jamaah yang akan hadir ke sana itu akan di rapid test atau di swab, begitu, akan di swab, gitu, yang hadir ke sana itu. Jadi karena kondisi Pontianak ini kan zona kuning ya, zona kuning ya, maka yang hadir ke sana nanti akan di swab, akan didata, begitu. Saya bilang dari jamaah Masjid Agung Utsman Al Khair tidak ada yang hadir, begitu, tidak ada yang hadir. Itu kan saking takutnya kepada virus, begitu ya. Mungkin demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, kita tidak boleh menganggap dunia adalah yang utama. Karena kalau kita menganggap dunia adalah yang utama, kita pasti akan tertipu. Yang utama adalah akhirat. Yang abadi selamanya adalah akhirat. Kemudian kita tidak boleh bangga dengan dosa kecil, karena ketika kita melakukan dosa dengan bangga, dengan ketawa, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Dan kita tidak boleh bangga dengan ketaatan kita, terlalu pede dengan ketaatan kita, merasa sudah dijamin masuk surga. Ya, misalnya ini tidak boleh, karena orang yang selalu merasa masih kurang, ketaatan kita masih kurang, perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan, ya, karena kita malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan surga dengan keadaan senang atau ketawa, begitu. Dan sebagian ulama atau para wali menganjurkan kepada kita tidak boleh menganggap dosa kecil atau meremehkan dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan. Karena kalau kecil tidak segera kita hapus, akhirnya menjadi besar. Maka dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang bisa menghapuskan dosa kecil, seperti damal wudhu, atau selalu membiasakan dalam keadaan mempunyai wudhu, ya, ini juga akan menambah berkah. Contohnya orang makan dalam keadaan mempunyai wudhu, dengan orang makan tidak dalam keadaan mempunyai wudhu, walaupun boleh, ya, tapi keberkahannya juga berbeda. Ya. Apalagi orang makan membaca bismillah dengan makan tidak membaca bismillah, berkahnya juga beda, begitu. Membaca Al-Quran mempunyai wudhu, membaca Al-Quran kan bagus. Dengan membaca Al-Quran tidak mempunyai wudhu, sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya juga beda. Besar mana? Besar yang mempunyai wudhu, begitu. Membaca Al-Quran boleh dalam keadaan tidak mempunyai wudhu, karena tidak memegang Al-Quran, tapi pahalanya lebih besar yang mempunyai wudhu.
membaca Al-Quran di luar sholat dapat pahala, tapi besar mana pahalanya membaca Al-Quran di dalam sholat? Tentunya pahalanya lebih besar membaca Al-Quran di dalam sholat. Begitulah urutannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kami tutup, kami akhiri, kami persilahkan dulu untuk bertanya kepada para jamaah sekalian apa yang kami sampaikan supaya tidak menjadi salah paham, ya, menjadi salah paham. Kami beri waktu 5 menit. Dan perlu kali sampaikan bahwa yang kemarin mendapatkan kotak koin, ya, kotak koin dari panitia untuk mengumpulkan ini awal bulan, mestinya di minggu ini, tapi kalau mungkin lupa, mungkin bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah akan dilaksanakan di mana Pak Nuruddin? Di Sungai Gali, ya? Surau Al-Haramain. Udah dihubungi ya Pak? Pak Yaman saya hadir? Tidak ada. Ya di mana? Ya, di Surau Al-Haramain Sungai Gali, ya. Ya, di Surau Al-Haramain Sungai Gali. Maka bagi yang hari ini tidak atau lupa tidak membawa koin, kotak koin, itu bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang di Surau Al-Haramain Sungai Gali. Dan bagi yang ikut tabungan kurban, ya, yang ikut tabungan kurban bisa membayar kepada bendahara Bapak Haji Sulaiman nanti pada acara ramah tamah, dibayar setiap seminggu sekali untuk yang ikut arisan atau tabungan kurban. Mungkin demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mari kita tutup dengan pembacaan sholawat dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Allahumma sholli ala Muhammad salatullah wa salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah dilwasalna bismillah wa
أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الهدي باسط الرزق لمن يشاء بغير حساب بسط علينا رزقا حلالا كثيرا واسعا من كل شيء من شيء قلبك بغير منن مخلوق من فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.